Sidoarjo, sebuah nama yang sebenarnya adalah doa untuk kemakmuran. Tapi gimana jadinya kalau doa itu terkabul, bahkan melebihi bayangan kita semua? Hari ini kita bakal bedah kisah soal ambisi, bencana, dan perjuangan sebuah kota delta buat nemuin keseimbangan antara pertumbuhan dan kenyamanan warganya. Pertanyaan ini mungkin kedengarannya puitis banget ya, tapi buat Sidoarjo, ini adalah titik awal dari segalanya. Sebuah keputusan yang benar-benar didasari keyakinan kalau sebuah nama bisa mengubah takdir. Oke, kita mulai dari akarnya. Semuanya berawal dari sebuah nama. Sebuah nama yang konon katanya bawa sial dan sebuah harapan besar untuk menulis ulang masa depan. Jadi sebelum kita kenal sebagai Sidoarjo, namanya itu Sidokare. Nah, menurut kepercayaan masyarakat waktu itu, nama ini tuh kayaknya kurang bawa hoki gitu. Inilah yang jadi pemicu utama sebuah perubahan yang sangat signifikan. Perubahannya terjadi cepat banget loh di tahun 1859. Coba bayangin, tanggal 31 Januari, Kabupaten Sidokare resmi berdiri. Tapi, bupati pertamanya, RTTP Cokronegoro, punya visi lain. Cuma dalam hitungan bulan, tepatnya 28 Mei, beliau mengusulkan ganti nama. Ini bukan sekedar urusan administrasi ya, ini tuh kayak sebuah deklarasi ambisi. Dan inilah arti dibalik nama baru itu. Sido dari bahasa Jawa artinya menjadi atau tercapai, dan Arjo artinya makmur atau baik. Jadi kalau digabung, Sidoarjo itu ya sebuah doa, sebuah harapan supaya wilayah ini jadi makmur. Keren kan? Namanya aja udah jadi visi. Dan ternyata harapan itu jadi kenyataan. Setelah kemerdekaan Indonesia, Sidoarjo itu meledak. Pertumbuhannya pesat banget seolah-olah nama itu sendiri yang jadi bahan bakarnya. Apa sih mesin di balik ledakan ini? Pertama, lokasinya itu nempel banget sama Surabaya, strategis abis. Terus, ada Bandara Juanda sebagai akses ke dunia, dan tentunya kawasan-kawasan industri yang tumbuh di mana-mana. Dalam sekejap, Sidoarjo yang tadinya dikenal sebagai kota udang, bertransformasi jadi mesin industrinya Jawa Timur. Tapi, ya gitu deh, pertumbuhan yang super cepat seringkali datang dengan konsekuensi. Perkembangan yang mungkin kurang terencana ini memicu dua masalah kronis yang terus menghantui Sidoarjo sampai hari ini. Macet parah dan masalah banjir yang meluas. Di tengah tantangan pertumbuhan itu, Sidoarjo harus menghadapi satu peristiwa yang akan mengubah wajah wilayahnya untuk selamanya. Sebuah bencana yang jadi titik balik dalam sejarah modern mereka. Tahun 2006, satu tahun yang kayaknya terukir banget dalam ingatan kolektif masyarakat Sidoarjo dan bahkan seluruh Indonesia. Bencana semburan lumpur di Porong dimulai, dan dampaknya, wah, luar biasa. Ini bukan cuma menenggelamkan desa dan pabrik ya, bencana ini secara permanen mengubah tata ruang, ekonomi, dan kehidupan sosial di sebagian besar wilayah Sidoarjo. Dihantam oleh konsekuensi pertumbuhan yang cepat dan sebuah bencana dahsyat, Sidoarjo dipaksa untuk merancang ulang masa depannya. Nah, dari krisis inilah lahir sebuah rencana induk untuk membangun kota yang lebih tangguh. Rencana pembangunan 2025 ini jadi jawaban langsung atas masalah-masalah kota. Buat ngatasin macet dan banjir, fokusnya ke infrastruktur, kayak flyover Aloha dan normalisasi sungai. Buat ekonomi, mereka mau memperkuat UMKM atau usaha kecil menengah. Dan untuk kualitas hidup, targetnya adalah naikin Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Ini adalah cetak biru yang sangat terstruktur. Dan ini bukan sekedar rencana di atas kertas loh. Visi Sidoarjo ini diakui bahkan sampai menang penghargaan sebagai perencanaan pembangunan terbaik se-Jawa Timur. Ini semacam validasi kalau mereka benar-benar serius menyusun strategi masa depan. Jadi, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari perjalanan Sidoarjo yang penuh gejolak ini? Intinya sih ada pada satu kata, keseimbangan. Pada dasarnya, cerita Sidoarjo ini adalah cerminan dari tantangan yang dihadapi banyak kota modern di seluruh dunia. Yaitu, gimana caranya menyeimbangkan dorongan untuk terus tumbuh secara ekonomi dengan kebutuhan untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan layak huni bagi warganya. Sebuah tarik-menarik yang gak ada habisnya. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Sidoarjo punya nama yang artinya kemakmuran dan punya rencana yang memenangkan penghargaan. Pertanyaannya sekarang, bisa nggak mereka mengeksekusi rencana itu untuk menciptakan masa depan yang bukan cuma arjo atau makmur, tapi juga benar-benar nyaman untuk ditinggali? Waktu yang akan menjawabnya.